Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan uji F ANOVA. Perkenalkan anggota kelompok 11. Saya Wahid Miftahul Huda dan teman-teman saya Sarah Adila, Febrian DKA, Nana Diah A. Materi yang pertama yaitu definisi uji F ANOVA. Analisis varians atau ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Uji dalam ANOVA menggunakan uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Dalam praktek, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis maupun pendugaan. ANOVA, Analysis of Variance, digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah 1. Kenormalan distribusi data harus normal. Agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. 2. Kesamaan variansi setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan variansi populasi sangat diperlukan. 3. Pengamatan bebas sampel hendaknya diambil secara acak random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria, yaitu 1. Klasifikasi satu arah, one way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. 2. Klasifikasi dua arah, two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Selanjutnya yaitu ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Selanjutnya pengukuran variabilitas. Ada 3 bagian pengukuran variabilitas pada data yang akan dianalisis dengan ANOVA, yaitu 1. Variabilitas antar kelompok adalah variansi mean kelompok sampel terhadap rata-rata total. Berikut adalah rumusnya dan keterangannya. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Rumusnya adalah JKD sama dengan JKSMK. Berikut adalah keterangannya. Dan yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total. Berikut adalah rumusnya dan dapat dihitung dengan rumus JKT sama dengan JKA plus JKD. Prosedur uji hipotesis ANOVA 1. Yang pertama, menentukan hipotesis H0 dan H1.
pada rumus H0, yaitu artinya semua rata-rata atau mean populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel respon. Rumus yang kedua, H1, yaitu artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda atau yang lainnya sama. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, tentukan derajat kebebasan atau DF dengan rumus DF JKA sama dengan K-1, DF JKD sama dengan N-K. Yang keempat, analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. Berikut adalah rumusnya. Yang kelima, menentukan daerah kritis. Yang keenam, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. HA diterima jika F hitung lebih dari F tabel. Yang ketujuh, keputusan. Yang kedelapan, pasca ANOVA jika ada. Yang kesembilan, kesimpulan. Materi yang selanjutnya yaitu ANOVA dua arah. Analisis ragam dua arah adalah perluasan dari analisis ragam satu arah untuk pengamatan berpasangan yang tidak melibatkan dua contoh pengamatan saja, tetapi 3 atau lebih. Analisis ragam dua arah mempertimbangkan dua faktor yang menimbulkan variasi. Prosedur uji hipotesis ANOVA dua arah. Menurut Walpole, pada analisis ragam dua arah terdapat 6 langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis. Terdapat 2 hipotesis dalam analisis ragam dua arah, yaitu hipotesis untuk baris dan hipotesis untuk kolom. Hipotesis untuk baris. H0, gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan gamma 3 sama dengan 0. H1, paling tidak ada satu gamma, tidak sama dengan 0. Hipotesis untuk kolom, H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. H1, paling tidak ada satu beta, tidak sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi atau alfa dan nilai F tabel. Tingkat signifikansi adalah tingkat kesalahan yang mungkin dilakukan dalam proses analisis. Nilai alfa yang pada umumnya paling sering digunakan adalah 5%, 10%, dan 15%. Nilai F tabel bergantung pada tingkat signifikansi dan derajat bebas atau dB pada setiap baris, kolom, dan dB galat. Nilai F tabel dinyatakan sebagai berikut. A. Nilai F tabel untuk baris F dalam kurung alfa dB baris dB galat. B. Nilai F tabel untuk kolom F dalam kurung alfa dB kolom dB galat. Langkah ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Terima H0 jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Untuk langkah keempat yaitu menghitung tabel analisis ragam dua arah. Tabel analisis ragam dua arah disajikan pada tabel dengan persamaan-persamaan penyusun tabel analisis ragam tersebut. Sebelum menyusun tabel analisis ragam dua arah, terlebih dahulu dihitung komponen-komponen penyusun tabel analisis ragam seperti faktor koreksi dan jumlah kuadrat masing-masing sumber keragaman. Selanjutnya langkah kelima yaitu membuat keputusan. Keputusan yang diambil adalah tolak H0 atau terima H0. Hal ini tergantung pada hasil kriteria pengujian yang dilakukan. Langkah yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil keputusan yang telah diambil, yaitu menerima atau menolak H0. Contoh kasus analisis ragam dua arah.
seorang dosen ingin meneliti efektivitas metode penilaian terhadap nilai kuis mahasiswa pada 3 mata kuliah yang telah diajarkan. Terdapat 3 metode penilaian yang digunakan, yaitu tes tulis A1, tes lisan A2, serta tes tulis dan tes lisan A3. Data nilai rata-rata kelas pada 3 mata kuliah yang menjadi fokus penelitian dengan 3 jenis metode penilaian disajikan pada tabel sebagai berikut. Tabel data nilai rata-rata kelas pada 3 mata kuliah bisa dilihat pada tabel di slide PPT. Dengan menggunakan analisis seragam 2 arah, tentukan apakah ada perbedaan antara metode penilaian dan antar metode mata kuliah atau tidak. Penyelesaiannya, pertama menentukan hipotesis, yaitu A. Hipotesis untuk metode penilaian baris H0 banding gamma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan gamma 3 sama dengan 0. H1 banding paling tidak ada 1, gamma 1 tidak sama dengan 0. Untuk B, hipotesis untuk mata kuliah kolom H0 B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan 0. H1 paling tidak ada 1, beta 1 sama dengan tidak sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi alfa dan nilai F tabel. Tingkat signifikasi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. A. Nilai F tabel untuk baris titik koma F kurung alfa titik koma db baris titik koma db galat kurung, di mana db1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2 dan db2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. F sama dengan F kurung 0,05 titik koma 2 titik koma 4 kurung tutup sama dengan 19,25. Nilai F tabel untuk kolom titik koma F kurung alfa titik koma db kolom titik koma db galat kurung, di mana db1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2 dan db2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. F kurung 0,05 titik 2 titik koma 4 kurung sama dengan 19,25. Untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Terima H0 jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Untuk langkah yang keempat yaitu menghitung tabel analisis seragam 2 arah. Komponen-komponen analisis seragam 2 arah dihitung berdasarkan persamaan yang disajikan pada tabel. Sebelum menyusun tabel analisis seragam 2 arah, terlebih dahulu dihitung komponen-komponen penyusun tabel analisis seragam 2 arah yang dinyatakan sebagai berikut, bisa dilihat pada slide. Faktor koreksi bisa dilihat pada slide berikut. Yang B, jumlah kuadrat masing-masing sumber keragaman, bisa dilihat pada slide. Berdasarkan hasil perhitungan faktor koreksi dan jumlah kuadrat sebagai komponen tabel analisis seragam, maka dapat disusun tabel analisis seragam yang dinyatakan sebagaimana tabel berikut. Tabel analisis seragam 2 arah untuk data nilai rata-rata kelas pada 3 mata kuliah, seperti pada tabel. Langkah yang kelima yaitu membuat keputusan. A. Sumber keragaman baris kurung M titik penilaian. F hitung 7,29 lebih kecil daripada sama dengan F tabel 19,25, maka keputusan yang diambil adalah terima H0. B. Sumber keragaman kolom kurung mata kuliah. F hitung kurung 17,335
apabila lebih kecil daripada sama dengan F tabel 19,25, maka keputusan yang diambil adalah terima H0. Langkah yang keenam, membuat kesimpulan. A. Pada SK baris metode penilaian, karena keputusan yang diambil adalah terima H0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk nilai rata-rata kuis pada setiap jenis metode penilaian yang digunakan. B. Pada SK kolom mata kuliah, karena keputusan yang diambil adalah terima H0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk nilai rata-rata kuis pada setiap jenis metode penilaian yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas dan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau berdiskusi di grup chat statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.